rintik di sudut kota Medan, membasahi jalanan yang penuh lubang dan genangan air. Di antara keramaian kendaraan yang saling bersahutan dengan klakson, sebuah angkot tua berwarna biru melaju perlahan, membawa sejumput harapan seorang pemuda bernama Mario. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyalakan mesin angkot yang sering rewel, lalu berjuang menyusuri jalan-jalan kota, mencari penumpang demi mendapatkan uang untuk makan dan membeli obat bagi ibunya yang terbaring sakit di rumah kontrakan kecil mereka. Hidupnya berat, tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Di dalam angkotnya yang lusuh, Mario duduk di balik kemudi dengan tatapan kosong. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Penumpang sepi, sementara harga bensin terus naik, dan setoran kepada pemilik angkot harus tetap dibayar. Sering kali ia hanya membawa pulang sedikit uang, cukup untuk membeli sepiring nasi dan sedikit lauk. Ia bahkan sering menahan lapar agar ibunya bisa makan lebih banyak. Namun, meski hidupnya penuh kesulitan, Mario tidak pernah mengeluh. Ia tahu, tak ada gunanya menangisi nasib, ia harus terus berjuang, seperti yang selalu dikatakan almarhum ayahnya sebelum meninggal dalam kecelakaan kerja di proyek bangunan. Saat lampu merah menyala, Mario menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Ia melihat orang-orang di trotoar berjalan dengan langkah tergesa, beberapa di antaranya memakai pakaian rapi, mungkin pegawai kantoran yang baru berangkat kerja. Sementara itu, ia hanya seorang sopir angkot dengan pakaian lusuh dan tangan yang mulai kasar karena terlalu sering menggenggam setir. Di dalam hatinya, ia sering bertanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah ia akan selamanya terjebak dalam kemiskinan, tanpa ada jalan keluar? Tiba-tiba, suara gedoran di pintu angkot membuyarkan lamunannya. Sekelompok remaja berseragam SMA masuk dengan tawa riang, membawa energi yang kontras dengan kelelahan yang dirasakan Mario. Salah satu dari mereka, seorang gadis dengan rambut tergerai, mendekatinya dengan senyum cerah. "Bang, bisa charter angkotnya buat besok? Kami mau liburan ke air terjun di dalam hutan," katanya dengan nada penuh semangat. Mario sempat ragu. Perjalanan ke daerah hutan itu cukup jauh, dan jalannya terkenal sulit dilalui. Namun, ketika gadis itu menyebutkan jumlah uang yang mereka tawarkan, matanya membelalak. Jumlah itu cukup untuk membeli stok obat ibunya selama seminggu. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. "Baiklah, besok pagi kita berangkat," ucapnya, mencoba menahan rasa bahagia yang perlahan menyelinap di hatinya. Saat malam tiba, Mario pulang ke rumah kecilnya di gang sempit. Ibunya sedang berbaring di kasur tipis, batuk-batuk kecil terdengar dari sudut ruangan yang pengap. Dengan penuh kasih, Mario membantu ibunya duduk dan menyuapinya bubur hangat yang ia beli dari hasil kerja hari ini. "Bu, besok Mario dapat kerjaan bagus. Kalau lancar, kita bisa beli obat lebih banyak," katanya dengan senyum lelah. Ibunya membalas dengan senyuman samar, meski wajahnya tetap pucat. "Hati-hati, Nak," ucapnya lirih, seolah ada firasat tak menyenangkan di hatinya. Malam itu, Mario tidur dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang karena bisa mendapatkan penghasilan lebih, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Seperti ada bayangan gelap yang mengintai di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyergapnya. Namun, ia mengabaikannya. Baginya, besok adalah hari yang penuh harapan. Ia tak tahu bahwa perjalanannya ke air terjun itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit Medan tampak mendung, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Mario menyalakan mesin angkotnya yang tua dengan sedikit kesulitan, sementara pikirannya melayang pada perjalanan yang akan ia tempuh hari ini. Seharusnya ia merasa senang karena mendapatkan uang lebih, tetapi entah kenapa ada kegelisahan yang terus menghantuinya sejak tadi malam. Namun, ia menepis perasaan itu. Ini hanya pekerjaan biasa, hanya sebuah perjalanan mengantar penumpang seperti hari-hari sebelumnya. Tak lama, para remaja SMA yang kemarin mencarter angkotnya mulai berdatangan. Mereka tampak begitu ceria, membawa tas ransel dan bekal makanan,
bercanda seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mario tersenyum tipis, berusaha menyesuaikan diri dengan energi mereka. "Semua sudah siap?" tanyanya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Setelah mendapat jawaban serempak, ia menginjak pedal gas, membawa mereka meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju jalanan yang lebih sepi. Perjalanan semakin jauh, angkot mereka mulai melewati jalan tanah yang berkelok di antara pepohonan tinggi. Suasana di dalam kendaraan masih riuh dengan tawa dan obrolan ringan, tetapi Mario justru semakin merasa tidak nyaman. Entah kenapa, udara terasa lebih dingin meskipun matahari masih tersembunyi di balik awan. Sesekali, ia melirik kaca spion dan merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, tetapi setiap kali ia mencoba fokus, yang terlihat hanyalah hutan lebat yang bergerak perlahan akibat hembusan angin. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di pintu masuk jalur pendakian menuju air terjun. Jalan setapak itu tampak sepi, nyaris tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Mario turun dari angkot, meregangkan tubuhnya yang pegal setelah menyetir begitu lama. "Dari sini kita jalan kaki, Bang," kata salah seorang remaja, menunjuk jalur yang tampak menanjak dan tertutup semak belukar. Mario mengangguk, mengamati jalan yang akan mereka tempuh dengan perasaan tak menentu. Perjalanan kaki dimulai. Mereka berjalan beriringan, menyusuri jalan berbatu dan melewati akar-akar pohon besar yang menjulur seperti tangan yang ingin mencengkeram kaki mereka. Mario berada di barisan belakang, memastikan semua anak tetap aman. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin sunyi suasana di sekitar. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada hembusan angin, hanya kesunyian yang terasa begitu menekan. Setelah hampir 1 jam berjalan, suara gemuruh air terdengar dari kejauhan. Para remaja bersorak kegirangan dan mempercepat langkah mereka. Di depan mata mereka terbentang sebuah pemandangan luar biasa, air terjun tinggi dengan air yang jatuh deras ke kolam alami di bawahnya. Kabut tipis mengambang di sekeliling, menciptakan aura mistis yang aneh namun memikat. "Gila, keren banget," seru salah seorang remaja, langsung melepas sepatunya dan berlari ke dalam air. Yang lain pun ikut menyusul, tertawa-tawa dalam kegembiraan yang tak terkendali. Mario hanya berdiri di pinggir, mengamati mereka dengan senyum samar. Ia merasakan ketenangan sejenak, seolah semua beban hidupnya menghilang bersama suara air terjun yang mengalir deras. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang mengusiknya. Ia menatap ke arah puncak tebing, dan untuk sesaat, ia bisa bersumpah bahwa ia melihat sosok hitam berdiri di sana, mengawasi mereka dalam diam. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang. Jantung Mario berdegup lebih cepat. Belum sempat ia memperingatkan yang lain, angin tiba-tiba bertiup kencang, menghempaskan dedaunan dan membuat air terjun bergetar seolah hendak melepaskan sesuatu yang telah lama terperangkap di dalamnya. Mario merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin mereka telah memasuki tempat yang seharusnya tidak mereka ganggu. Langit yang sejak pagi mendung kini semakin gelap, seolah menyimpan kemarahan yang tak terucapkan. Gemuruh air terjun yang semula menenangkan kini terasa menggema lebih keras, bercampur dengan suara tawa para remaja yang berenang riang di bawahnya. Mario berdiri di tepi batu besar, matanya masih mengawasi sekeliling dengan perasaan tak nyaman. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya. Namun, ia tidak tahu apa. Tiba-tiba, udara berubah drastis. Angin dingin berembus dari arah hutan, membuat dedaunan di sekitar bergesekan dengan suara nyaring. Seperti bisikan-bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Bulu kuduk Mario berdiri. Ia melirik ke air terjun, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan hitam melintas di antara riak air yang jatuh. Matanya membelalak, tetapi ketika ia mencoba fokus, bayangan itu sudah menghilang. Apakah ia hanya berhalusinasi? Seorang remaja laki-laki berambut cepat tiba-tiba tertawa keras, menunjuk ke langit. "Lihat, langitnya aneh banget." Semua mendongak.
Awan gelap berkumpul tepat di atas mereka, berputar perlahan seakan membentuk pusaran. Petir menyambar dari kejauhan, menggetarkan udara. Namun, yang paling mengerikan adalah suara gemuruh lain yang muncul, bukan dari langit, tetapi dari hulu sungai di atas air terjun. Suara yang semakin lama semakin mendekat. Mario langsung tersadar, itu bukan sekadar suara biasa. Itu air bah. Semua keluar dari air. Sekarang, teriaknya panik. Namun, peringatannya datang terlambat. Dari balik tebing, gelombang air besar datang menerjang dengan kecepatan mengerikan, membawa lumpur, ranting, dan bebatuan. Para remaja menoleh, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, teriakan-teriakan ketakutan terdengar bersamaan dengan hempasan air yang menggulung mereka semua ke dalam arus liar. Mario berusaha berlari ke tepi, tetapi gelombang itu lebih cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya terseret deras, tenggelam dalam pusaran air yang mencekik. Ia mencoba berenang, tetapi arus terlalu kuat, menariknya semakin dalam. Matanya terbuka lebar di dalam air, melihat tubuh-tubuh lain yang ikut terombang-ambing tanpa daya. Suara gemuruh memenuhi telinganya, bercampur dengan teriakan samar yang semakin lama semakin jauh. Kesadarannya mulai memudar, dadanya terasa sesak, oksigen semakin menipis. Namun, di antara bayangan pekat dalam air yang bergulung-gulung, ia melihat sesuatu. Cahaya kehijauan yang berpendar di dasar sungai, seperti pintu yang terbuka ke dimensi lain. Ia ingin melawan arus, ingin bertahan, tetapi tubuhnya tak lagi memiliki tenaga. Dalam kepasrahan, ia membiarkan dirinya tersedot ke dalam cahaya itu, sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Keheningan total. Mario tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang ia tahu, ketika matanya perlahan terbuka, ia tidak lagi berada di sungai. Di atasnya, langit berwarna keemasan. Udara hangat menyelimuti tubuhnya. Suara aneh terdengar di sekelilingnya, bukan suara manusia, melainkan suara jeritan dan cuitan seperti monyet. Banyak sekali. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi saat ia menoleh ke samping, jantungnya hampir berhenti. Di sekelilingnya, ratusan pasang mata bulat berwarna merah menatapnya dari atas dahan-dahan pohon raksasa. Monyet-monyet berbulu emas dan perak, berdiri tegak seperti prajurit, mengawasinya dalam diam. Mario menelan ludah. Ia bukan lagi di dunia yang ia kenal. Mario terbaring lemah di atas tanah berlumut yang terasa dingin di punggungnya. Kepalanya masih pening, dadanya terasa sesak seolah baru saja keluar dari pusaran maut. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha memahami apa yang terjadi. Baru saja ia terseret banjir bandang di air terjun, dan kini ia berada di tempat yang sama sekali asing. Udara di sekelilingnya begitu hangat, bercampur dengan aroma dedaunan dan bunga liar yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Perlahan, ia mengangkat tubuhnya dan menatap sekeliling. Jantungnya berdegup kencang. Hutan ini tidak seperti hutan yang ia kenal di dunia nyata. Pepohonan menjulang tinggi hingga menembus. Langit berwarna keemasan, dan di atasnya, ratusan monyet berbulu emas dan perak bergelantungan, mengawasi dirinya dalam diam. Mata mereka merah menyala, seolah menembus isi kepalanya. Mereka tidak tampak seperti monyet biasa. Mereka lebih besar, lebih tegap, dan ada sesuatu yang begitu cerdas dalam tatapan mereka. Mario mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara keras menggema dari balik pepohonan. Dia sudah tiba. Suara itu bergema dalam bahasa yang aneh, tetapi entah mengapa, Mario bisa mengerti setiap kata yang diucapkan. Dari sela-sela pepohonan, sosok besar muncul. Seekor monyet raksasa bermahkota emas, dengan jubah merah yang berkilauan di bawah cahaya langit. Ia melangkah mendekat dengan wibawa yang luar biasa, diikuti oleh beberapa monyet lainnya yang membawa tombak berujung perak. Mario merasa tubuhnya membeku. Apa ini? Suaranya bergetar. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tetapi semuanya terasa terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Monyet besar itu berdiri di hadapannya,
menatapnya tajam sebelum akhirnya berbicara. Kau telah melanggar batas dunia, manusia, suaranya dalam dan berwibawa. Tetapi kedatanganmu telah dinubuatkan sejak lama. Ratu, kami ingin bertemu denganmu. Sebelum Mario bisa memahami apa yang terjadi, dua monyet prajurit mendekatinya dan menarik lengannya. Mereka tidak menyakitinya, tetapi genggaman mereka cukup kuat untuk membuatnya tak bisa melawan. Mario dipaksa berjalan di antara pepohonan raksasa yang terasa seperti labirin hidup. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa seperti tenggelam lebih dalam ke dalam dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari akar-akar pohon raksasa yang melingkar sempurna membentuk lengkungan. Di baliknya, terbentang sebuah istana megah yang seperti terbuat dari batu giok dan emas, berkilauan di bawah cahaya langit keemasan. Monyet-monyet berjejer di sisi jalan, menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mario merasa seperti seekor domba yang sedang digiring ke kandang singa. Di dalam istana itu, di atas singgasana yang terbuat dari batu hitam berukir, duduklah sesosok perempuan berkulit pucat dengan mata tajam berwarna keemasan. Rambutnya panjang tergerai, berwarna putih keperakan, dan di kepalanya bertengger mahkota yang dipenuhi batu permata berkilauan. Meski ia memiliki tubuh layaknya manusia, aura yang terpancar darinya bukanlah manusiawi, ia tampak seperti dewi dari dunia lain. Perempuan itu menatap Mario dalam-dalam sebelum tersenyum tipis. Kau akhirnya tiba, katanya dengan suara lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Aku telah menunggumu, manusia. Mario menelan ludah. Ia tidak tahu siapa perempuan ini, mengapa ia ada di sini, atau apa yang akan terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mario berdiri kaku di hadapan perempuan misterius yang duduk di singgasana batu hitam. Cahaya keemasan dari langit dunia asing ini memantulkan kilauan aneh pada mahkota yang dikenakannya. Matanya yang berwarna emas menatap Mario tanpa berkedip, seolah sedang menelanjangi setiap sudut pikirannya. Monyet-monyet berbulu emas dan perak yang berjaga di sekeliling istana tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh ratu mereka. Kau terlihat kebingungan, manusia, suara sang ratu terdengar lembut, tetapi mengandung wibawa yang membuat Mario tak berani berkutik. Kau bukan siapa-siapa di duniamu, seorang miskin yang menghabiskan hidupnya menyusuri jalan-jalan kota dengan angkot reyot. Namun, takdir telah membawamu ke tempat ini. Dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Mario menelan ludah. Perempuan ini tahu segalanya tentang dirinya. Ketakutan dan kebingungannya semakin menjadi-jadi. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan mengapa ia berada di sini, tetapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Sang ratu tersenyum tipis. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, Mario, lanjutnya. Aku bisa mengubah nasibmu, memberimu kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi. Mario mengerutkan kening. Apa yang kau inginkan dariku? Akhirnya ia berhasil membuka mulutnya, meski suaranya terdengar serak. Aku membutuhkan seseorang sepertimu, kata sang ratu. Seseorang yang bisa menjadi jembatan antara dunia ini dan duniamu. Dunia manusia sudah terlalu lama merusak keseimbangan alam, dan aku butuh seseorang yang bisa mengembalikan harmoni yang telah lama hilang. Mario menggeleng lemah. Aku hanya sopir angkot. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa harus aku? Sang ratu tersenyum lagi, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah cincin berwarna merah darah melayang di udara dan melingkar sempurna di depan Mario. Karena takdir telah memilihmu, katanya. Ambil cincin ini, dan kau akan memahami segalanya. Mario menatap cincin itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu bahwa jika ia mengambilnya, hidupnya akan berubah selamanya. Tetapi apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Mario menatap cincin merah darah yang melayang di udara. Ada energi aneh yang terpancar darinya, seakan memanggil namanya dalam bisikan halus yang hanya bisa ia dengar di dalam kepalanya.
Tangannya gemetar ketika ia mengulurkan jari, ragu-ragu untuk menyentuhnya. Namun, sebelum ia bisa menarik diri, cincin itu tiba-tiba bergerak sendiri, melesat dan melingkar sempurna di jari manis tangan kanannya. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya merah yang menyala seperti api. Mario terkejut, dadanya terasa panas, seolah ada sesuatu yang membakar dari dalam. Ia berteriak, tetapi suaranya tertelan dalam gelombang energi yang mengalir melalui nadinya. Otot-ototnya menegang, pikirannya dipenuhi gambaran aneh, hutan-hutan yang luas, sungai-sungai yang bercahaya, dan bayangan makhluk-makhluk raksasa yang berkeliaran dalam kegelapan. Ia bisa merasakan kekuatan yang belum pernah ia kenali sebelumnya mengalir dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sang Ratu Monyet tersenyum puas melihatnya. "Sekarang kau telah terikat dengan dunia ini," katanya pelan, namun penuh makna. "Cincin itu bukan sekadar perhiasan, Mario. Ia adalah kunci kekuatan yang akan membantumu menjalani takdir yang telah ditentukan untukmu." Mario menunduk, melihat cincin yang kini melekat di jarinya. Cincin itu tampak berkilauan, denyutnya seolah menyatu dengan detak jantungnya. Ia mencoba melepasnya, tetapi cincin itu tidak mau bergerak sedikit pun. "Apa yang terjadi padaku?" Suaranya bergetar, setengah takut, setengah marah. Sang ratu bangkit dari singgasananya dan berjalan mendekatinya dengan langkah anggun. "Kau kini memiliki bagian dari kekuatan dunia ini," katanya. "Namun, kekuatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada harga yang harus kau bayar." Mario menatapnya penuh curiga. "Harga apa?" Sang ratu menatapnya dalam-dalam. "Ketika waktunya tiba, kau harus memilih antara kembali ke dunia manusia dengan kehidupan yang berbeda, atau tetap tinggal di sini selamanya sebagai penjaga keseimbangan." Jantung Mario berdegup semakin kencang. Ia terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dunia yang tidak ia kenal telah memilihnya, dan sekarang ia harus mencari tahu apa arti semua ini, sebelum semuanya terlambat. Mario masih berdiri terpaku, merasakan energi dari cincin merah yang kini seakan menyatu dengan tubuhnya. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa ia kini terikat pada dunia gaib ini. Sang Ratu Monyet kembali ke singgasananya, tatapannya tetap tajam menusuk jiwa. "Kekuatan yang kau miliki sekarang adalah berkah sekaligus kutukan, Mario," ucapnya pelan namun penuh makna. "Namun, sebelum kau bisa menggunakannya, kau harus melewati ujian pertamamu." Jantung Mario berdegup kencang. "Ujian?" tanyanya dengan suara serak. Ia bahkan belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi padanya, dan kini ia sudah harus menghadapi tantangan lain. Sang ratu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba lantai istana bergetar hebat. Dari kegelapan di belakangnya, sebuah gerbang batu raksasa perlahan terbuka, mengungkapkan sebuah lorong panjang yang gelap gulita. Udara dingin berhembus keluar dari dalamnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kematian. Mario menelan ludah. "Apa yang ada di dalam sana?" tanyanya, suaranya bergetar. Sang ratu tersenyum tipis. "Di ujung lorong ini, ada makhluk yang telah lama tertidur. Ia adalah penjaga gerbang dunia ini, dan untuk membuktikan bahwa kau layak memakai cincin itu, kau harus bisa melewatinya. Jika tidak," ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara, "maka kau akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya." Mario menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan gemetar di tubuhnya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia melangkah maju dengan berat hati, menatap lorong gelap itu dengan perasaan bercampur aduk. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melangkah menuju kematiannya sendiri. Saat ia benar-benar memasuki lorong itu, gerbang batu di belakangnya tertutup dengan suara dentuman keras. Kini, satu-satunya jalan hanyalah maju ke depan. Nafasnya memburu, dan dalam kegelapan yang pekat, ia bisa merasakan sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan, sesuatu yang sedang menunggunya. Mario melangkah perlahan di dalam lorong gelap itu. Udara di sekitarnya begitu dingin, menusuk hingga ke tulang.
Cahaya samar dari cincin merah di jarinya menjadi satu-satunya sumber penerangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah yang menarik kakinya. Di kejauhan, suara gemuruh samar terdengar, seperti napas makhluk raksasa yang sedang tidur. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di ujung lorong ini, tetapi nalurinya memberitahunya bahwa ia sedang diawasi. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari dinding lorong. Mario berhenti, menahan napas. Matanya mencoba menembus kegelapan, tetapi ia tidak bisa melihat apapun. Kemudian, tanpa peringatan, sesuatu melompat dari kegelapan, sepasang mata merah menyala muncul di hadapannya, diikuti oleh raungan menggelegar yang mengguncang seluruh lorong. Mario tersentak mundur. Dari bayangan itu, muncul sosok menyeramkan, seekor makhluk raksasa bertubuh menyerupai kera, namun berbulu hitam pekat dengan taring tajam yang menonjol keluar dari rahangnya. Cakarnya yang besar menggurat dinding lorong, menciptakan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk Mario berdiri. Makhluk itu menatapnya dengan tajam, lalu berbicara dalam suara yang dalam dan menggetarkan. "Siapa kau, manusia? Kenapa kau berani melangkah ke tempat ini?" Mario mencoba mengatur napasnya. Aku diminta oleh Sang Ratu untuk melewati ujian ini," jawabnya, suaranya hampir bergetar. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. "Ujian?" Suaranya terdengar mengejek. Tidak ada manusia yang bisa melewati tempat ini dan tetap hidup. Tanpa peringatan, makhluk itu menerjang Mario dengan kecepatan luar biasa. Mario nyaris tidak sempat menghindar. Tubuhnya terlempar ke dinding dengan keras, rasa sakit menjalar di seluruh punggungnya. Ia menggertakkan gigi, tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, atau ia akan mati di tempat ini. Tiba-tiba, cincin di jarinya bersinar lebih terang. Energi panas menjalar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Mario merasakan kekuatan yang berbeda dalam dirinya. Ia mengepalkan tangan, menatap makhluk itu dengan tekad baru. Jika ini adalah ujian, maka ia tidak akan menyerah tanpa bertarung. Mario merasakan panas luar biasa menjalar dari cincin di jarinya. Cahaya merah darah semakin terang, menyinari lorong gelap yang kini dipenuhi bayangan mengerikan dari makhluk buas di hadapannya. Napasnya tersengal, tubuhnya masih terasa sakit akibat benturan tadi, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Jika ia gagal, maka ia akan mati di tempat ini, atau lebih buruk lagi, menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Makhluk raksasa itu menggeram marah, matanya menyala semakin terang. Dengan kecepatan yang mustahil untuk tubuh sebesar itu, ia kembali menerjang Mario. Kali ini, Mario merasakan tubuhnya bergerak sendiri, refleksnya lebih cepat dari sebelumnya. Ia melompat ke samping, menghindari cakar tajam yang menghantam tanah dan menciptakan lubang besar di lantai batu lorong. Jantungnya berdetak kencang. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Cincin ini, apakah ini kekuatan yang diberikan oleh Sang Ratu? Makhluk itu menggeram kesal, lalu mengayunkan lengannya yang besar, mencoba menghantam Mario lagi. Tapi kali ini, Mario tidak hanya menghindar, tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, dan dari cincin di jarinya, semburat cahaya merah menyala keluar, membentuk gelombang energi yang meledak ke arah makhluk itu. Makhluk itu meraung kesakitan, terdorong mundur beberapa langkah. Dada Mario naik turun, ia sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap tangannya yang masih berpendar merah. Ia benar-benar memiliki kekuatan sekarang. Makhluk itu kembali menatapnya, kali ini dengan sorot mata berbeda, bukan sekadar kemarahan, tapi juga kewaspadaan. "Kau bukan manusia biasa," geramnya. "Tapi itu tidak berarti kau bisa mengalahkanku." Tiba-tiba, makhluk itu melompat ke dinding, lalu berayun dengan kecepatan luar biasa, mengitari Mario dengan kecepatan yang membuatnya sulit untuk mengikuti gerakannya. Mario mencoba fokus, tetapi bayangan makhluk itu terus berkelebat di sekelilingnya, menciptakan tekanan yang luar biasa. Namun,
Di tengah kekacauan itu, sesuatu berbisik di dalam pikirannya. Gunakan cincinnya, rasakan kekuatannya. Mario menutup mata sejenak, merasakan aliran energi di tubuhnya. Saat ia membuka matanya lagi, semuanya terlihat lebih jelas. Ia bisa melihat pola gerakan makhluk itu, bisa merasakan kemana ia akan menyerang. Saat makhluk itu melompat untuk serangan terakhir, Mario sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, menciptakan gelombang cahaya merah yang menghantam makhluk itu tepat di dadanya. Makhluk itu terhempas ke dinding dengan keras, lalu jatuh ke lantai dengan suara gemuruh. Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya menatap Mario dengan tatapan yang berbeda, bukan kemarahan, tetapi penghormatan. Kau berhasil," katanya lirih. Mario masih terengah-engah, tapi ia tahu satu hal, ia baru saja memenangkan pertarungan pertamanya. Dan ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Lorong itu kini sunyi. Hanya suara napas Mario yang masih memburu, bercampur dengan sisa gema dari pertarungan dahsyat barusan. Makhluk raksasa berbulu hitam itu terkulai lemah di lantai batu yang retak, matanya menatap Mario dengan sorot yang berbeda, bukan lagi sebagai lawan, melainkan sebagai seseorang yang diakui. Mario menggenggam tangannya yang masih berpendar merah, merasakan sisa energi dari cincin di jarinya. Ia baru saja melewati sesuatu yang hampir mustahil, mengalahkan makhluk penjaga gerbang dunia ini. Tapi di balik kemenangan itu, ada perasaan aneh yang mulai merayapi pikirannya. Ia masih manusia, tetapi kekuatan yang kini mengalir di dalam dirinya, bukan sesuatu yang ia pahami sepenuhnya. Makhluk itu akhirnya bersuara, suaranya dalam dan penuh rasa hormat. "Kau telah membuktikan dirimu, manusia. Tidak ada yang pernah melewatiku dan tetap berdiri tegak. Kau bukan lagi orang biasa," katanya seraya berusaha bangkit dari tanah. "Sang Ratu benar, kau adalah orang yang dipilih." Mario menatapnya dengan tatapan bingung. "Dipilih untuk apa?" tanyanya. Sebelum makhluk itu menjawab, lantai di hadapan mereka mulai bergetar. Sebuah cahaya keemasan muncul di ujung lorong, perlahan membentuk gerbang besar yang bercahaya, dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak berkilauan di bawah sinarnya. Udara di sekitar mereka berubah, lebih berat, lebih sakral, seolah-olah ruang dan waktu di tempat ini telah berubah. Makhluk itu menatap gerbang tersebut lalu kembali melihat Mario. "Itu adalah gerbang takdir," katanya. "Di baliknya, kau akan mengetahui kebenaran tentang siapa dirimu sekarang, dan kemana nasib akan membawamu." Mario menelan ludah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia hanya seorang sopir angkot dari Medan, seseorang yang bahkan tidak pernah membayangkan akan terperangkap dalam dunia gaib seperti ini. Tetapi sekarang, ia berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan langkah perlahan, Mario mendekati gerbang bercahaya itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya, sebuah ketakutan yang tumbuh dalam hatinya. Namun, jauh di dalam jiwanya, ada suara kecil yang berbisik bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Saat ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh gerbang, cahaya keemasan itu menyelimutinya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Mario tidak tahu apa yang menunggunya di balik sana, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan